Orang yang menabung di bank disebutnya apa ya? Nasabah. Nasabah. Oke, betul sekali. Jadi kalau kalian yang melakukan aktivitas di luar kebiasaan, kalian dapat wawasan baru ya, yang tidak didapatkan oleh teman kalian yang tidak mengikuti gitu ya. Jadi yang ini kan jadi tahu ya. Oke, di sini ada namanya nasabah. Oke, nasabah. Nasabah itu orang yang nabung ya, orang yang nabung. Sebutnya nasabah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang, kenapa sih orang pengen nabung di bank? Nah, kenapa? Biar duitnya aman gitu, Pak. Oke, yang pertama aman. Alasannya nabung di bank. Yang pertama aman, karena disimpan sama abang pasti aman lah, nggak mungkin dicuri orang. Kalau dicuri, banknya kan gantiin. Udah diambil Apalagi sama alasannya? udah diambil sama orang tua. Emang orang tua kamu ngambilin tabungan di rumah? Iya Pak, sering minjem Pak. Oh gitu. Wah, berarti kamu lebih kaya ya dibanding orang tua Minjem, Pak, kamu. minjem. Oh, dipinjam. Tapi hebat ini. Anaknya lebih lebih banyak uangnya dibanding orang tuanya. Oke, biar nggak habis dipakai di rumah ya. Keuntungan bagi hasil, Pak. Oke, nah itu yang Ferry suka tuh. Ada wawasan baru. Biar nggak habis dipakai. Jadi kalau uangnya di rumah itu kadang-kadang kita ketika pengen ini diambil, ada yang butuh ini diambil karena gampang ngambilnya ya. Oke, yang ketiga tadi apa tadi? Keuntungan bagi hasil. Oke, keuntungan bagi hasil. Oke, bagi hasil itu kalau untuk bank syariah ya. Nah, kalau bank konvensional namanya bunga. Nah, kalau bank konvensional namanya bunga. Oke. Ada lagi yang lain? Lebih praktis gitu Pak, bisa dibawa kemana-mana. Oke, betul sekali. Kalau kalian punya ATM, tahu kan ATM? Bukan ATM-nya ya, kartunya ya. Iya tahu. Itu bisa praktis dibawa kemana-mana uang kalian hanya dengan membawa satu lembar kartu. Bayangkan kalau misalkan harus bawa celengan, mau pergi kemana bawa celengan, mau pergi kemana bawa celengan. Oke, praktis dibawa kemana-mana. Oke, mungkin itu dulu. Nanti ini. Nah, sekarang begini. Salah satu hal yang kenapa orang menarik menabung di bank itu adalah adanya keuntungan bagi hasil, ya. Keuntungan bagi hasil. Artinya apa? Orang yang menabung di bank, ini kalau misalkan di konvensional namanya bunga ya. Oke, namanya bunga. Kalau nerang nabung di bank, dia akan dapat reward, akan dapat hadiah, akan dapat keuntungan. Jadi uang kita jadi bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Oke, uang kita jadi bertambah. Nah, karena ini uang nasabah bertambah. Oke. Pertanyaan Pak Heri, kok bank baik hati banget sih ngasih uang tambahan ke nasabah yang nabung? Uangnya dari mana? Gitu. Uangnya diputar, Pak, dibisnisin lagi. Wih, itu jawaban keren. Barusan siapa sih yang ngomong? Akbar, Pak. Oh, Akbar. Oh, ternyata kamu wawasannya luas juga, Bar. Uangnya itu diputar. Jadi ada nasabah nabung ke bank. Kan berarti banknya ngumpulin uang nih. Nah, uang di bank itu diputar. Oke. Uang di bank diputar atau dibisniskan. Di apa tadi bahasanya Akbar? Diapakan, Bar? Diputar, Pak, dibisnisin lagi. Oh, dibisniskan lagi. Nah, oke.
Jadi bank juga dapat uang dari dibisniskan. Dibisniskannya bagaimana? Ada yang tahu dibisniskannya bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, mungkin ini masih jauh di atas ini kalian ya. Ya udah, Ferry jelaskan saja. Kalian pernah dengar orang tua kalian nyicil rumah? Pernah. Kenapa? Oh, pernah ya. Pernah. Oke. Jadi kalau kayak Pak Heri nih, Pak Heri gaji cuma berapa juta. Beli rumah ratusan juta, Pak Heri nggak sanggup. Pak Heri nggak sanggup. Mungkin sampai bertahun-tahun juga Pak Heri nggak akan kebeli rumah. Nah, kemudian bank menawarkan solusi, menawarkan penyelesaian. Mas Heri sini, kata si bank. Mas Heri mau beli rumah. Iya Pak. Ya udah, saya kan di bank banyak uang nih. Saya pinjemin dulu deh. Saya bayarin 200 juta. Tapi Mas Heri bayarnya ke saya nyicil gitu. Contohnya begini. Dipinjemin buat cicil rumah 200 juta. Ya, dipinjamkan buat beli rumah sama si bank. Bank kan banyak uangnya. Dari semua orang dikumpulin sama si bank, uang nasabah. Tapi, nih, kata kuncinya tapi, Pak Heri merahkan biar kalian jelas. Baliknya harus lebih dari 2 juta. Misalkan 250 juta. Balikinnya. Dicicil. Gitu. Tapi Mas Heri nanti balikinnya 250 juta ya, tapi dicicil setiap bulan 2 juta aja deh setiap bulan. Kata Pak Heri, wah kalau 2 juta mah Pak Heri punya, Pak Heri bisa nyicil. Ya 15 tahun ya nyicilnya, totalnya sampai 250 juta. Oke. Ketika Pak Heri ditawarkan seperti itu, buat Pak Heri yang orang kecil, buat orang-orang yang gajinya tidak banyak, itu memudahkan gitu. Pak Heri bisa punya rumah walaupun harus nyicil selama 10-15 tahun. Biasanya rumah kayak gitu, 10-15 tahun. Gitu. Nah, dia dapat keuntungan dari mana? Dari selisih uang yang dipinjamkan sama uang yang diterima. Selisihnya berapa kalau si bank dapatnya? 50. Oke, 50 juta. Itu uang selisihnya. Nah, uang selisihnya itu nanti dijadikan bunga. Uang selisihnya nanti dijadikan bunga, ya. Sama si bank dibagiin juga ke yang nabung. Jadi, wah ini Mbak, tadi ada siapa sih? Elvareta. Mbak Elvareta nabung nih. Udah dikasih juga deh dari 50 juta itu dikasih misalkan 10.000 misalkan. Terus ada Rizky juga tadi nabung. Rizky nabungnya lebih banyak, dikasihnya 20.000. Jadi jutaan orang yang nabung itu mereka dapat ini juga, dapat bunga namanya. Gitu. Oke. Nah, tapi ini balik ke masalah agama ya. Ada beberapa ulama katanya kalau bank itu riba. Kenapa riba? Karena dia meminjamkan uang tapi balikinnya harus lebih. Makanya beberapa ulama menyarankan lebih baik ke bank konvensional. Nah, makanya tadi yang betul yang ini siapa nih yang mengusulkan keuntungannya bagi hasil. Jadi kalau di bank syariah keuntungannya itu adalah bagi hasil. Jadi bukan bunga ya, bagi hasil. Kalau pas banknya untung dibagi, hasilnya pas rugi sama-sama rugi gitu. Nah, ini. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya orang di bank ini
luar biasa ya profitnya ya. Bahkan Peri pernah mendengar, ini sekedar informasi saja ya, bank terbesar di Indonesia itu BRI, bank terbesar di Indonesia, itu dia mengelola sampai sekitar berapa ribu triliun gitu. Misalkan segini ya, 2000 triliun dananya. Nah, terakhir Pak Heri mendengar itu ada bank BCA. BCA juga besar, sampai sekitar segitu. Ya, BCA. Bank BCA tuh sekitar 2000, bukan 2000 triliun ya BRI ya. Nggak nyampe 2000, masih sekitar 1000 triliun. Nah, terus terakhir Bank BCA dananya itu 1070 triliun, lebih besar terakhir. Kamu tahu nggak keuntungan satu bank ini, keuntungannya, ya kalau kalian sering baca-baca nanti bisa tahu ya. Terakhir kemarin Pak Heri dengar 20 triliun per tahun keuntungannya. Ya, 20 triliun per tahun. Artinya apa? Bisnis pinjam meminjam itu bisnis yang dibutuhkan banyak orang dan itu memberi keuntungan yang luar biasa sampai 20 triliun per tahun untuk satu bank ya, satu bank aja, BCA aja gitu. Nah, keuntungannya itu nanti dibagi-bagi ke nasabah, tapi sebagian besar itu buat yang punya bank ya, sebagian besar buat yang punya bank. Makanya Peri pernah dengar di sebuah berita juga, gaji direksi itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Pimpinan ya, pimpinan sebuah perusahaan namanya direksi itu bisa nyampai 100 juta per bulan. Itu belum ditambah tunjangan. Tunjangan itu misalkan tunjangan rumah dia bisa dapat berapa puluh juta, tunjangan mobil dia dapat sebulan bisa berapa puluh juta dan sebagainya. Ini gaji direksinya, kebayang ya. Makanya kalau orang-orang kaya itu ngeluarin duit kayaknya nggak apa ya? Ya gimana gajinya gede gitu ya. Nah, ini bank ya. Nah, yang mau kita pelajari sekarang adalah tentang bunganya. Gimana sih cara ngitung bunganya gitu ya. Oh ya, Peri lupa. Sebagai nasabah jangan dipikir bahwa Anda itu untung. Bisa jadi Anda rugi. Kenapa bisa rugi? Ada yang tahu nggak? Bisa dapat bunga, bisa enggak gitu, Pak. Betul. Kalau bunga insya Allah pasti dapat. Pasti ya. Walaupun mungkin bunganya cuma 200 perak gitu ya, atau cuma 50 rupiah, pasti dapat. Tapi bank juga punya aturan. Setiap bulan kalian itu harus bayar namanya biaya administrasi. Setiap bulan. Nah, kalian tahu nggak administrasi nabung di bank berapa? 2000 kali Pak ya. Nggak tahu, Pak. 2000 mah kemurahan. Biasanya 10.000 per bulan. Jadi kalian yang nabungnya misalkan cuma 1 juta, hitungan Pak Heri kalian sebulan itu cuma dapat 5.000 rupiah bunganya. Yang nabungnya 1 juta, hitungan Pak Heri, kalian setiap bulan uangnya bertambah 5.000, dapat dari bunga. Tapi setiap bulan kalian harus bayar administrasi 10.000. Kira-kira jadinya tambah banyak atau berkurang uang kalian? Berkurang. Berkurang ya, dapatnya cuma 5.000, bayar ke banknya 10.000. Jadi nabung di bank itu bayar ya, nggak asal gratis dia. Harus bayar setiap bulan 10.000.
Kebayang? Makanya kenapa BCA untungnya bisa sampai 20 triliun. 10.000 setiap bulan dikali banyak orang yang menabung. Misalkan yang menabung setiap bank ada 10 juta aja. Oke, ini berapa? 10.000 dikali 10 juta. Ayo, cepat. Bisa ngitung nggak? 100 juta. 100 juta. 100 juta. 100 Obat. miliar. Lagi. 100 miliar, Pak. 100 miliar. Cuman dari biaya administrasi. Itu dari administrasi per bulan. Administrasi per bulan. Kebayang kan? Makanya kenapa mereka bisa untung besar. Itu kalau yang nabung cuma 10 juta. Cuma ya. Kebayang kalau yang nabungnya sampai puluhan jutanya sampai 50 juta atau berapa. Kan biasanya kalau ayah atau bunda yang kerja, biasanya nabungnya nggak di satu bank tuh. Punya di bank ini, punya di bank ini, semuanya dipotong. Satu orang bisa beberapa bank. Pak Heri punya dua bank. Satu di bank ini, satu di bank ini. Setiap bulan ayah harus dipotong. Di bank ini dipotong, di bank ini dipotong. Gitu. Kebayang ya? Nggak kerja nggak apa, setiap bulan narikin duit 100 miliar. Wih, luar biasa. Oke, ini hanya sekedar bayangan. Ini adalah bisnis bank gitu ya. Oke, sekarang kita mau mencari bunga tunggal. Kata kuncinya adalah bunga tunggal. Itu senang ya. Kalau ngajar materi itu nggak cuma langsung ke materi, ada cerita-cerita di luarnya lah yang menambah wawasan gitu ya. Nah, rumus bunga itu caranya adalah ini harus dihafal ya. Bunga per tahun, bunga 1 tahun itu sama dengan rumusnya N per 12 N per 12 dikali A B per 100 dikali tabungan awal. Oke, ini rumusnya ya. Nah, nanti silakan, ini harus dihafal ya. Nggak ada alternatif lain, harus dihafal. Jadi rumusnya adalah N per 12 dikali B per 100 dikali tabungan awal. Nah, keterangannya apa sih? Oke, keterangannya seperti ini. N itu sama dengan lama menabung. Satuannya bulan. Mama ada tamu, Mah. Kemudian B itu sama dengan persentase bunga. Oke. Suku bunga. Tabungan awal berarti nabungnya berapa rupiah gitu ya. Oke. Nah, contohnya gimana? Nah, untuk contohnya kita lihat yang di sini. Oke. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Pak. Yang persentase suku bunga itu biasanya udah ada di soalnya atau kita ngitung lagi, Pak? Nah, ada yang udah ada di soalnya, ada juga yang kita harus nyari persentasenya, tergantung nanti soalnya. Oke, untuk yang pertama masih ada. Nanti terakhir ke bawah
Justru itu yang ditanya, berapa suku bunganya? Nah, tapi itu kalau udah paham yang pertamanya dulu ya. Oke, contohnya seperti ini. Tolong dibaca, Mas siapa ya yang keras? Oh, Amar biasanya, tapi jangan Amar lagi lah, kasihan. Pen yang lain. Laki-laki, Mas Raffi Farsya. Ada Mas Raffi? Ya Pak. Oke, baca yang keras Mas, biar temennya juga dengerin. Pak Adi menabung uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh Pak Andi jika akan menabung selama 3 bulan. Oke, terima kasih Mas Mas Rafa. Jadi yang pertama ini ada data, oke, Ferry sering sampaikan ya, ketika kamu belajar matematika, tolong tandai kata kuncinya. Yang pertama di sini ada 15 juta. Oke, kalau 15 juta ini yang dirumus berarti dia data apa ya? Uang yang Tabungan ditabung. awal. Oke, tabungan awal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Jadi ketika awal dia menabung itu 15 juta. Yang kedua, datanya adalah bunga 16% per tahun. Ini berarti data apa? Persentase suku bunga. Suku bunga. Oke, persentase suku bunga. Berarti Pak Heri kasih panahnya ke sini. Nah, yang B ya. Oke. Sekedar informasi saja, ini yang di soal ini nggak real ya. Biasanya bank itu ngasih bunganya cuma 4% per tahun. Ya, jadi ini dibuat sama Pak Heri besar. Jadi ini hanya asal aja. Tapi kalau realnya mungkin hanya sekitar 4%. Jadi bunganya jauh lebih kecil ya. Bunganya jauh lebih kecil. Kalau ini kan bisa besar. Terakhir ada data ini. 3 bulan. 3 bulan itu berarti apa? Lama menabung. Lama menabung. Berarti yang N ya. Oke, yang N. Wah, ini sini. Iya, akhirnya berhasil. Oke. Mudah-mudahan dengan panah-panah ini kalian paham ya. Ada tabungan awal, ada bunga, suku bunga, ada bulan. Nah, kalau semua data ini ada, kamu bisa lihat N-nya ada, B-nya ada, tabungan awalnya ada. Kalau 12 sama 100 sudah pasti ada. Berarti yang mau kita cari itu berarti apa? Bunga. Iya, bunganya. Jadi matematika itu enaknya gitu. Kalau kamu tulis rumusnya dari awal, kamu masukkan datanya, nanti yang tidak ada itu biasanya yang ditanya gitu. Nah, ini bunga yang ditanya. Oke. Sekarang kita, aduh, udah dicoret-coret gini ya. Ferry ngitungnya gimana? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, Ferry tulis ulang di bawah. Mudah-mudahan bisa bagus lagi. Oke. Kita masukkan angkanya sekarang. N-nya berapa? 3 bulan. 3 bulan. 3. Oke. B-nya berapa? 16. 16%. Oke. Tabungan awalnya berapa? 15 juta. 15 juta. Terus yang di bawah, kenapa ada angka 12? Begini ya, N itu kan bulan. Sedangkan bunganya 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan sih? 12. 12 bulan. Oke, makanya di bawah sini dibagi 12 karena hitungannya setahun dia. Makanya ada 12 gitu ya. Jadi tahu ya, 12 itu artinya apa? Bulan. 12 bulan dalam satu semua bulan. tahun ya, dalam 1 tahun. Oke.
Oke. Ini 100 dapat dari mana 100? Karena 16%. Persen itu artinya per 100. Terus. 100. Ya. Oke, gitu. Nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyakan ya. Karena ini ceritanya panjang. Panjang dan lebar gitu ya. Nah, saran Pak Heri, silahkan ditulis rumusnya lengkap. Kalau kamu nulis rumusnya nggak lengkap, kamu nggak akan tahu nanti jawabannya, ya. Jadi ditulis ulang. Nah, makanya kemarin Pak Heri ajarkan kalian perbandingan karena hampir semua soal di aritmatika sosial itu pakai perbandingan. Ini nanti pakai perbandingan ngitungnya ya. Bisa dipindah ruas juga. Oke, ingat yang bisa dibagi adalah yang atas sama yang bawah, ya, atas dan bawah. Oke, kalau Peri buat ini yang atas, yang ini, yang bawah yang ini. Berarti yang bisa dicoret yang mana? 100 sama 15 jutanya itu. 0 sama 100. Oke, kita coret nolnya 2 ya, atas sama bawah. Adil. Oke, mana lagi? 12 sama 3. Oke, 12 sama 3. Jadi berapa Mbak yang atas? Yang atas 41. 1, yang bawah? 4. 4. Oke, mana lagi? 4 sama 16. Oke, mantap sekali. 4 sama 16. 16 sama 4. 16 bagi 4 berapa? 4. 4. Yang ini jadi 1. Oke, karena bawahnya sudah habis nih ya, udah nggak ada lagi. Tinggal dikali saja. Berarti 1 dikali berapa? 1. 4. 4 dikali berapa lagi? 15. 150.000. 150. Kira-kira berapa itu? 600.000. 600.000. Iya. Oh, ketemulah bunganya 600.000. Jadi, kenapa Pak Heri minta kalian pakai perbandingan itu bakalan sering ketemu tuh coret atas bawah, itu bakalan sering ketemu gitu ya. Dan harus dibiasakan. Nah, harus dibiasakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nanti Pak Heri akan share di Tidak, WA Pak. ya. Hah? Tidak, Pak. Tidak, lanjut ya yang berikutnya ya. Oke. Kita buat pen baru. Nah, yang kedua ini sebenarnya masih sama soalnya. Caranya juga masih sama gitu. Cuman yang ditanya beda. Jadi ini soalnya Pak Heri susun step by step, harapannya kalian ngerti. Oke. Kita punya apa nih? Yang 1 juta itu apa? Tabungan awal. Tabungan awal. Tabungan awal. Oke. Tolong kalian sambil latihan jawab ya, biar kalian jadi ingat juga gitu ya. 18% itu apa? Persentase. Persentase bunga. Persentase bunga. Oke. 6 bulan itu apa? Apa tuh bulan? Lama menabung. Lama menabung. Kalau lama menabung di rumusnya itu simbolnya apa? Bulan. Simbolnya N. N. Kalau suku bunga simbolnya apa? B. B. Oke. Nah, yang ditanya ternyata bukan bunga. Yang ditanya adalah keseluruhan. Dia nggak nanya bunga kan? Keseluruhan. Tapi, dengarkan dengan baik-baik ya. Ini Peri akan tulis di sini. Iya, apa cantik. Papanya lagi ngajar ya. Nanti dulu ya. Nanti jam istirahat. Apa? Apapun nanti yang ditanyakan, nih Peri tulis besar di sini ya. Biar kalian ingat ini. Apapun yang ditanya, rumusnya sama. Oke. Tadi besarkan lagi lah biar kaliannya melihat. Apapun yang ditanya rumusnya sama. Ya, ingat itu. Apapun yang ditanya. Oke. Sekarang Peri pengen nanya sama kalian. Tadi rumusnya apa sih? Masih ingat nggak?
Masih. Apa? Yang sebelah kiri apa dulu yang sebelah kiri? N kali N. B N per per 12 kali N 12 B kali B kali 100 kali dikali tabungan awal. tabungan awal. Oke. Nah, yang namanya rumus itu bukan dari sebelah kanan saja, harus dari sebelah kiri. Tadi yang sebelah kiri apa? Tabungan awal. No, sebelah kiri. Sebelah N per kiri sama 12. dengan. Hah? N per 12. N per 12 itu posisinya di sebelah kanan sama dengan. Yang sebelah kirinya? Bunga 1 tahun. Bunga Oke, 1 tahun. bunga 1 tahun. Jadi rumusnya itu dari situ ya. Dari bunga 1 tahun. Dari bunga 1 tahun. Itu rumusnya mulai dari situ. Oke. Sekarang Ferry masukkan tadi yang rumus kalian. Ini N. Kemudian ini B. Kemudian ini tabungan awal. Kemudian di sini ada 12. Di sini ada 100. Oke. Ini ya. Harus hafal ya. Harus hafal. Pokoknya dihafalin aja. Kita masukkan angkanya sekarang. Berapa angkanya? So, 6 per 12. 6 per 12. Oke, pernya nanti ya. Terus 6 18 dikali 18 18 dikali 1 juta. 1 juta. Oke. Di bawahnya nih 12. Ini di bawahnya 100. Nice. Oke. Pak Heri kasih per. Oke. Mana yang bisa dicoret? 12 sama 6. 12 sama 6. Ah, enak ya angkanya ya. Alhamdulillah. Kalau udah tahu triknya, matematika itu gampang ini. Ntar, 12 sama 6. Jadi berapa ini? Tuh, 6 jadi 1. 6 1 12 2. 1 per 2. Oke, mana lagi? 2 sama 8. 1 sama 1 juta. 2 sama 2 sama 18. Oke, sebentar. 2 sama 18. Ini jadi 1. Ini jadi berapa? 9. 9. Sebentar. 9. Oke. Mana lagi? 100 sama 100 juta. 1 juta. Oke, 100 sama 100 juta. Coret nolnya 2 ya. Oke, ini Ferry udah ngajarin step by step. Kalau yang bawahnya udah habis, udah tinggal kita hitung berapa jadi jawabannya. 90.000. 60.000. 90.000. 90.000. 90.000 itu kita cari apa sih? Itu Bunganya, Pak. Bunga. Bunga, betul. Kita baru cari bunga. Nah, yang ditanya keseluruhan. Kamu nabung, dapat bunga, berarti keseluruhannya berapa? 1.090.000. 190.000. Itu maksud Pak Heri. Uang keseluruhan sama dengan tabungan awal ditambah bunga, ya. Tabungan awal ditambah bunga. Tabungan awalnya itu sama dengan 1 juta ditambah bunganya sama dengan 90.000. Totalnya sama dengan 1.090.000. Nah, seperti ini. Sampai sini masih paham murid-murid? Masih paham, Pak. Masih paham. Oke, kalau masih paham, kita naik ke level berikutnya. Ini Pak Heri ngitungnya, nganggapnya materi bunga level 1. Jadi rumusnya sama, cara ngitungnya masih simple. Sekarang kita masuk ke level 2. Ya. Level 2 lebih menarik ini. Nah, seperti ini.
Nomor 3. Pak Heri minta tolong bacakan siapa ya? Pak Heri tuh senang ngajar di kelas ini tuh. Semuanya anaknya aktif-aktif. Jadi kalau ditanya nggak nunggu lama. Mbak Zihra. Ada Mbak Zihra? Zihra. Oh, nggak ada. Baru dibilangin. Ternyata ada yang nggak ada. Mas Wildan. Ada Mas Wildan? Ya Pak, Oke, baca yang keras Mas. Nomor 3. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian lama, uang tersebut berbunga menjadi 744.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 16% per tahun, tentukan nama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Oke, terima kasih Mas Wildan. Seneng nih ya. Oke, kita tandain dulu ada apa aja di sini ya. Yang pertama 600.000. Ini apa ya? Uang yang dipinjam. Uang yang dipinjam. Oke. Kalau dirumuskan tadi nggak ada tuh uang yang dipinjam. Berarti dia kira-kira sama dengan apa? Tabungan awal. Tabungan Oke, awal. sama dengan tabungan awal. Cuman beda namanya. Ada yang nabung, ada yang minjem. Kalau ini namanya pinjaman awal. Tapi rumusnya sama ya. Peri ulangi. Apapun yang ditanya rumusnya sama. Rumus yang tadi itu ya. Oke. Udah ketemu satu. Ini nanti dulu. Terus ada 16%. 16% ini apa? Itu Persentase suku bunga. Oke, persentase suku bunga. Terus kemudian ada ini yang 744.000. Ini apa ya? keseluruhan. Iya, betul. Keseluruhan. Uangnya jadi berapa setelah dapat bunga? Itu uang keseluruhan. Wah, di rumus nggak ada, Pak. Gimana caranya? Oke, kita lihat. Kita balik ke rumus dulu. Peri tulis ini dulu. Apa? Jam 8.45. 8.15. 15 menit lagi. Pakai laptop dulu aja sih. Nih, Peri ulangi lagi. Apapun yang ditanya, rumusnya sama. Cuman beda digantinya gitu ya. Oke, yang 600.000 itu ditulisnya di mana? Tabungan awal. Tabungan awal. Oke. Cuman nanti kalian ganti aja jadi pinjaman awal ya. 600.000. Ini Pak Heri ganti jadi pinjaman awal. Cuman beda nama doang. Oke. 16% ditaruh di mana? Yang B. Yang persentase suku Ini bunga. ya, berarti ini 16, di bawahnya 100. Oke, sampai sini masih paham? Paham. Masih paham, oke. Terus yang 744 ditaruh di mana? Oh betul, keseluruhan. Seluruhan. N mungkin. Bukan. N itu nanti yang ditanya nih. Dia Sebelum ditanya. Ditanyanya lamanya berapa lama? Itu ditanya. Berarti N-nya harusnya belum ada. sebelum sama dengan Ini kok di Pak Heri kecil ya suaranya. Oke, sebentar. Ya, boleh? itu di sebelum bunga 1 tahun itu di bunga 1 tahun. Di bunga 1 tahun, isiannya berapa di bunga 1 tahun? Lamanya. Lama ya. Gimana, Pak? Oke, Peri ulangi ya. Kalau rumusnya itu sama. Rumusnya itu sama. Kalau ini yang ditanya, N-nya yang ditanya, berarti semua item yang lain harus ada. Pinjaman awal ada, B ada. Berarti harus ada satu lagi. Apa? Bunga 1 tahun. Iya, Persentase bunga. kamu harus tahu bunga 1 tahun itu apa. Persentase Berapa? bunga. Caranya gimana?
Caranya gimana? Apa tuh B dikali pinjaman awal? Diulang. Apa tuh yang persentase bunga dikali 600.000? Itu pinjaman awal. Atau gini Pak, Gimana? yang udah totalnya itu keseluruhannya dikurang pinjaman awal. Cakep, Arvin ya. Keren kamu, Vin. Jadi kita dapat bunga 1 tahun. Caranya adalah gimana, Vin? Uang uang keseluruhannya dikurangi pinjaman awal. Oke, pinjaman akhir dikurang pinjaman awal. Itulah bunganya gitu ya. Oke. Wah, kok di sini nggak cantik amat ini, sebentar. Pinjaman akhir dikurang pinjaman awal. Nah, ini yang harus kalian penting ya. Mau tahu rumusnya, tapi kalau nggak tahu caranya, nggak akan bisa ini. Nah, sekarang berarti bunganya itu berapa kalau pinjaman akhir dikurangi pinjaman awal? 144.000. Oke, 744.000 dikurang 600.000 sama dengan 144.000. Gitu ya? Oke. Iya, Pak. Iya. Ini kita masukkan ke sini. Wow, sangat panjang. Sangat panjang ya. 144.000. Oke, sampai sini dulu deh sebelum Pak Heri lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Enggak Pak. Enggak. Tidak. Nah, kalau tidak, Peri tulis ulang. Yang tidak ada, tulis apa adanya. Matematika itu benar-benar orang yang jujur ya. Kalau dia nggak ada datanya, tulis apa adanya. Jangan diada-adain gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini begini. Oke. Sip. Ya, mungkin agak nggak cantik dikit, tapi harusnya sih. Nah, sini kebayang ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita sederhanakan yang bagian kanan dulu. Yang bagian kanan kita sederhanakan. Yang mau disederhanakan yang mana? 12 sama 100 sama 100 sama 600.000. Oke, 100 dulu deh. Yang nolnya gampang nih. Nolnya ini di depan. Nah, terus apa lagi? 12 sama 16. Oke, 14 sama 16. Ini jadi berapa? Ini jadi berapa? 12 itu 4, 16 itu 12 itu 12 16 itu 8. Iya betul. Gini ya? Sama Ya. Oke, ada lagi yang bisa disederhanakan? Sama 6, Pak. Udah enggak. Enggak, Pak. Ada sama 6, benar. Benar Alisa sama 6. iya betul. Mana? 3 sama 6 ya. 6 sama 3. 6 sama 3. Iya, benar. Ini jadi 1, ini jadi 2. 2. Oke. Kalau udah disederhanakan semua, kita tulis ulang. Dari sebelah kiri. Sebelah kiri ada data apa? Pinjaman apa bunga 1 tahun? Di ruas kiri ada data apa? 144.000. 144.000. Oke. Di sebelah kanan ada siapa aja? N. N. Dikali ada apa lagi? 15%. 4 dikali berapa? 2.000. 4 kali 2.000 berapa? 8.000. 8.000. Oke, sampai sini dulu. Kalian luar biasa nih, Peri suka.
Ada yang mau ditanyakan? Baru pertama udah pada bisa ngejawab, keren. Nah, nanti ini ditanya nih, yang ini belum ketahuan. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan? Gak ada, Tahu Pak. ya? Dapat 8.000 dapat dari mana? Tahu. Iya, Pak. Oh, tahu. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai pelajaran semester 1 tentang aljabar. Masih ingat? Kalau kiri pindah ke kanan diapain? Kalau kanan pindah ke kiri diapain? Tahu. Ya. Tahu, Pak. Tahu, Oke. Pak. Ya. Nah, 8.000 itu mau kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya operasinya apa? Negatif. Oke, operasinya kali. Kalau pindah jadi apa? Bagi. Dibagi, Pak. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, berarti di sebelah kiri, yang di sebelah kanan tinggal siapa berarti nanti? N doang. Oke, tinggal N doang ya, tinggal N doang. Sebentar. Tinggal N doang. Di sebelah kiri itu ada 144 kedatangan 8.000. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang awalnya di kanan dikali, pindah ke kiri jadi dibagi. Bagi. Ah, udah kayak gini tinggal dicoret. Yang mana yang mau dicoret? 0. Nol. Nolnya 3 dicoret. Nah, terus 144 dibagi 8 berapa? 18. 18. Udah ada yang ngitung ternyata. Oke. N-nya ketemu 18. Nah, artinya apa? Oh, nabungnya 18 bulan. Gitu. Artinya nabungnya 18 bulan. Supaya uangnya jadi 744.000. Gitu. Menarik ya? Menarik nggak? Seru. Ya. Seru. Wih, kayaknya baru Tapi, Pak, kamu tanya yang ngomong seru. lama meminjamnya, Pak. Kenapa? Lama Oh iya, meminjam. betul. Maaf. Kayaknya salah. Artinya minjamnya 18 bulan. Nah, betul. Oh iya. Pinjam. Ya, pinjamnya 18 bulan. Oke. Jadi di rumus itu ya, yang ditanya bisa bunganya, bisa N-nya, atau bisa B-nya, atau bisa pinjaman awalnya. Terserah Pak Heri nanti mau yang ditanya yang mana. Tapi rumusnya sama. Gitu. Oke, nanti Pak Heri akan share. Terakhir. Yang agak... Wah, ini tabungan awal. Wah, sebenarnya dua-duanya penting ini ya. Nanti deh. Nanti kalau nggak kita bahas pada pertemuan lagi berikutnya. Sekarang yang ini dulu. Yang angsuran dulu. Ya, nomor 4 nanti caranya hampir sama dengan yang barusan. Kalau yang nomor 5 agak beda. Oke, ini langsung saja ya Pak Heri, karena waktunya terbatas, rumusnya ini. Oke, kita masukkan datanya, 600.000 itu adalah tabungan awal. Kalau kalian masih paham ya. Terus kemudian 15% itu yang di sini, 15/100. Terus kemudian 10 bulan berarti yang di sini. Oke. Ya, sampai sini dulu. Masih paham angka-angka yang Pak Heri masukkan ini? Masih, Pak. Datanya boleh ditandai ya. Ada 15, ada 600.000, ada 10 bulan.
Oh, tidak. Ini jawabannya kepotong ya. Oke. Nah, udah kayak gini, inget ya, apapun yang ditanya rumusnya sama. Rumusnya pakai rumus yang ini ya, nggak yang lain. Nggak ada rumus yang lain, cuma satu ini. Jadi ini harus kalian hafal. Oke. Kalau bisa lihat, N-nya ada, B-nya ada, tabungannya ada. Di sini yang ditanya apa sih? Angsuran. Angsuran. Yang ditanya itu angsuran nih. Pak, yang ditanya angsuran, rumusnya apa? Tetap aja, pokoknya pakai rumus ini aja. Jangan yang lain. Oke. Kalau N-nya ada, B-nya ada, tabungannya ada, berarti kita mau cari apa dulu pertama ini? Bunga 1 tahun. Cari bunga dulu. Ya, cari bunga dulu. Oke. Berarti kita mau cari nih, mau dihitung. Berapa ini? Yang mau dicoret yang mana? 100 sama 600.000. Oke, ini habis. Mana lagi? 12 sama 10 sama 15. 10 sama 15 dulu. Ini jadi 4 ya? 4. 4. 4 sama 4. Ini jadi 5. Mana lagi? 10 sama 5. 10 sama 5 dikali. Oh iya, buat. 10 sama 4. 10 sama 4. Ini jadi 5. Ini jadi 1. 2. 2 ya. Mana lagi? 2 sama 6.000. 2 sama 6. 2 sama 6. Jadi harus teliti nih ya. Ini jadi 3. Ini jadi 1. Oke, bawahnya ada habis. Ketemu deh bunganya berapa ini? $75. Ya, hadir. Ada hadir. Belajar juga. Ya. Nah, udah ketemu bunganya. Yang kita lakukan adalah ya, pinjaman awalnya kita tambah dengan bunga. Jadi kita punya namanya pinjaman keseluruhan. Pinjaman keseluruhannya berarti berapa? 675.000. Oke, 600.000. 600.000 ditambah 75.000 sama dengan 575. 45.000. 675. 000. Sampai sini masih paham? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi si Amel ini harus bayar ke koperasi sebanyak berapa? 675. 675.000. Tapi dia bayarnya nggak langsung, sama seperti Pak Heri beli rumah. Bayarnya mau dicicil, diangsur. Jadi diangsur itu artinya dicicil. Oh, oke. Nah, dicicilnya berapa lama? 10 bulan. 10 bulan. Kalau 675.000 dicicil 10 bulan jadi berapa? 67.500. 67.500. Oke. 10 bulan, maka gitu ya. Pak Heri pokoknya ingetin, apapun nanti yang ditanya, rumusnya tetap sama gitu ya. 7.500 per bulan angsurannya. Oke, jadi seperti ini. Nah, mohon maaf Pak Heri lewat 1 menit. Mudah-mudahan sih apa yang Pak Heri sampaikan di awal ya, ketika Pak Heri cerita tentang bank, bagaimana bank dapat uang, bagaimana kita dapat bunga, kalian jadi lebih bertambah wawasannya. Dan ketika tadi Pak Heri kasih materi tentang matematika tentang bunga bank, kalian paham ya. Mudah-mudahan sih nanti kalian diberikan kemudahan dan semangat untuk belajar ya. Oke, nanti Pak Heri akan share di WA kalian hasil pelajaran kali ini. Terima kasih sudah semangat belajar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Nggak ada cara cepat. Oke. Nggak ada, Pak. Terima kasih sudah semangat Peri Pak. Akin sama ya. Rekamannya matiin dulu, Pak. Oh, rekamannya matiin dulu. Oke, siap. Terima kasih Dingat.